Halo teman-teman pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kejutan terjadi ya di dalam turnamen Lee Chess Blitz titled April 2022 Arena. Tidak ada Grandmaster yang berhasil menjadi juara di dalam turnamen tersebut. Yang menjadi juara adalah IM atau International Master asal Vietnam, yaitu IM Tuan Minh Le, yang menggunakan nama akun di Chess Mood Day Pro. Dan kali ini admin Tarigan Catur akan mengulas permainan hebatnya saat melakukan perlawanan dari Grandmaster asal Riga Latvia, yaitu Grandmaster Nikita Meskov. Bagaimana kira-kira permainannya? Langsung saja kita ulas ya. Di sini Grandmaster Nikita Meskov yang menggunakan catur bola putih memulai permainan dengan pion menuju petak D4 dan dibalas pion D5 oleh International Master Tuan Minh Le. Kuda F3 dan kuda F6. Pion C4 mengajak pertukaran pion di petak pusat dan pion menuju petak C6. Kuda C3 menjadi masuk ke dalam variasi 3 kuda di dalam pembukaan pertahanan Slav, dan pion A6. Pion E3 dan gajah F5, lalu menteri B3 mengancam pion hitam di petak B7 sehingga benteng hitam maju ke petak A7. Sebenarnya langkah ini kurang nyaman ya karena membuat benteng hitam posisi menjadi tidak enak, tetapi menurut analisa komputer ini merupakan langkah terbaik. Kuda menuju petak H4 dan gajah melaju ke E4. Pion ancam gajah dan gajah mundur ke petak G6, lalu gajah D2. Pion E6, kuda pukul gajah di petak G6 dan pion pukul kuda di petak G6, lalu pion G3 mungkin ingin melakukan Vincenzo gajah oleh putih juga ya di sisi pertahanan sep rajanya. Pion pukul pion di petak D4 dengan tempo ancam menteri sehingga menteri pukul pion di petak C4. Pion ancam menteri dan menteri mundur ke petak E2, lalu pion C5. Pion pukul pion di petak C5, gajah pukul pion di petak C5, dan benteng D1 menempatkan benteng putih di satu lajur yang sama, yaitu lajur D dengan menteri hitam. Sehingga benteng hitam berpindah ke petak D7 untuk melindungi menterinya sekaligus untuk memberikan tekanan balik terhadap benteng putih. Gajah G2 dan rokade pendek oleh hitam, lalu pion F4, menteri B6 mengancam pion putih 2 kali sekaligus ingin ya menguasai petak diagonal A7 hingga G1, yang dimana tempat itu kemungkinan atau petak G1 tersebut kemungkinan akan ditempati oleh Raja Putih saat rokade pendek nanti. Gajah mundur ke petak C1 dan menumpuk benteng ya ke petak D8 oleh hitam. Benteng pukul benteng di petak D7, benteng pukul benteng, dan akhirnya rokade pendek oleh putih. Kuda C6 dan benteng D1, benteng pukul benteng di petak D1 dan kuda pukul benteng. Kuda E7 dan gajah F3, pion E5 dan menteri D3. Menteri E6 dan pion B3, lalu pion E4 menggarpu menteri dan gajah putih. Tetapi di sini gajah putih tidak akan hilang karena menteri putih punya tempo skak, dan itulah yang dilakukan. Menteri skak di petak D8 dan raja berpindah ke H7. Gajah E2 dan kuda F5 mengancam pion 2 kali. Raja mendekat ke petak F2 dan gajah B6, langkah kurang akurat dari hitam yang membuat tadi sebenarnya udah unggul posisi plus 3,5 ya dari hitam, tapi karena langkah ini menjadi plus 1, akhirnya permainan menjadi lebih ramai. Jika tidak melakukan kesalahan ini, maka seharusnya hitam sudah
hampir mutlak menang ya secara posisional. Oke, kita lanjutkan. Menteri mundur ke petak D2 dan kuda H6, raja G2 dan menteri C6. Menteri C3 mengajak pertukaran menteri yang tidak diterima oleh hitam. Hitam lebih memilih langkah menteri D7, kuda F2 dan kuda F5 mengancam pion 2 kali. Kuda H3 lagi-lagi langkah blunder dari putih yang membuat hitam sekarang semakin nyaman posisinya, unggul mutlak plus 5,5 atas putih. Kuda ancam menteri sekaligus ngancam pion putih 3 kali ya. Dan kuda skak. Raja pindah ke petak G8 dan menteri E5 di sini mengincar skak ya di petak B8. Bagaimana respon dari pemain hitam di sini? Dengan kuda pukul pion skak dulu. Gajah pukul kuda, kuda pukul gajah skak, dan raja pindah ke H1, lalu pion F6 menggarpu menteri ataupun kuda. Menteri skak di petak B8 dan gajah menutup di D8. Kuda pukul pion di petak E4 dan raja H7, lalu menteri D6 mengajak pertukaran menteri ya oleh putih. Menteri ke petak H3, ada ancaman skakmat di petak G2. Ini yang membuat putih harus mengorbankan buah-buahnya agar tidak terkena skakmat, dan itu dimulai dengan kuda skak di petak G5, pion pukul kuda. Di sini tidak bisa ya putih menteri pukul gajah karena akan ada menteri skakmat, sehingga di sini yang harus dilakukan oleh putih adalah menempatkan menterinya di petak diagonal A8 hingga H1, dan kemungkinan itu hanya bisa dengan menteri ke petak C6. Pion pukul pion di petak F4 dan menteri F3 dan kuda F5 mengancam pion putih 3 kali baik dengan pion, kuda dan menteri. Menteri pukul pion di petak F4 akhirnya dan gajah F6, menteri F3 dan menteri H6, menteri G4 dan menteri skak. Nah, ini paksaan ini ya yang membuat raja putih pindah ke petak G2. Nah, karena raja pindah ke petak G2 ini, maka terjadilah skak menteri ya, dengan kuda pindah ke petak E3. Raja pindah ke H3 dan kuda pukul menteri di petak G4. Gajah pukul kuda dan menteri ke petak G5. Seharusnya kalau menteri ke petak F1 sudah skakmat ya, tapi mungkin International Master Tuan Minlay tidak melihatnya. Oke, kita kembali, maka di sini menteri hitam pindah ke petak G5, lalu gajah F3, menteri skak dan raja G2, menteri E3 dan pion H4. Gajah D4 dan raja H3, menteri F2, tinggal 4 langkah lagi skakmat ya dari hitam, dan putih pindah ke petak G4. Gajah E5, raja H3 dan cukup. Menteri pukul pion di petak G3, maka permainan ini skakmat untuk hitam dan International Master Tuan Minlay memenangkan permainan dari Grandmaster Nikita Meskov yang tempat kelahirannya sama dengan legenda catur dunia ya, yaitu Mikhail Tal. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.